Yang kami hormati para bidan peserta seminar ilmiah kebidanan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Leo Simanjuntak SPOG. Pada kesempatan kali ini akan berbagi topik atau membawakan topik mengenai penggunaan obat-obatan pada masa kehamilan. Kita mengenal istilah teratologi, di mana penggunaan obat-obatan dalam masa kehamilan itu memerlukan perhatian yang khusus karena obat-obat yang kita berikan selama kehamilan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan janin atau bahkan akan menyebabkan kecacatan atau kelainan bawaan. Ini mungkin kita sudah sering dengar atau mungkin juga sudah pernah menemukan kasus. Sebanyak 2-3% janin yang baru lahir itu atau anak yang baru lahir itu memiliki kelainan bawaan. Dan sekitar 80%, ini masih banyak dari kelainan tersebut, sampai sekarang kita belum bisa tahu apa penyebab yang pastinya. Dari kasus-kasus kelainan bawaan yang kita sudah tahu penyebabnya, yang kita kenal penyebabnya, 95% penyebabnya adalah kelainan kromosom atau genetik. Jadi ini harus kita betul-betul ingat, penyebab kelainan bawaan sebagian besar belum kita tahu penyebabnya, tetapi dari sedikit yang kita tahu itu, ternyata sebagian besar penyebabnya itu adalah kelainan bawaan kromosom. Kelainan kromosom atau kelainan genetik. Hanya sekitar 1% oleh karena kelainan atau pemberian obat-obatan yang tidak tepat atau salah. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi bisa kita bayangkan kalau akibat daripada kesalahan kita memberikan pengobatan, itu akan menyebabkan kecacatan, atau bahkan kalau kecacatannya berat, itu akan menyebabkan kematian. Dari data-data yang kita peroleh menunjukkan bahwa ibu hamil mengonsumsi rata-rata 2-3 pengobatan medikasi per kehamilan, dan 70% digunakan pada trimester pertama. Nah, jadi kalau kita kumpulkan ibu-ibu hamil yang melakukan pengobatan atau memakai obat, itu 70% pada trimester pertama. Nanti kita lihat apa dampaknya. Nah, ini bisa kita lihat di sini daftar obat-obatan yang ada alkohol, ini berbahaya angiotensin converting enzyme dan sebagainya. Ini obat-obat yang betul-betul menyebabkan bahaya pada janin kalau dikonsumsi pada saat kehamilan. Jadi teratologi, ada istilah teratogen, yaitu zat atau substansi yang memengaruhi perkembangan embrio maupun janin. Jadi sini ada istilah embrio dan janin, sehingga menyebabkan perubahan fungsi, jadi bisa berubah fungsi atau perubahan morfologi bentuk secara permanen daripada janin setelah dia dilahirkan, akan menimbulkan kecacatan bawaan. Zat teratogen, yang kita sebut tadi itu, dapat menembus sawar darah plasenta atau sawar plasenta. Jadi dari ibu masuk, menembus sawar plasenta, masuk ke janin. Nah, kita tinjau sedikit dari sudut embriologi bahwa perkembangan selama kandungan itu kita bagi 3 periode. Pertama, periode ovum kita sebut, kemudian periode embrio, dan periode janin. Periode ovum
Ini kita sebut periode praembrio, periode embrio, praimplantasi. Jadi kita ingat ketika terjadi pembuahan atau fertilisasi, pertemuan antara sel telur dengan sperma itu di ampula tuba, maka sesungguhnya sudah terjadi kehamilan di situ. Lalu dari ampula hasil pembuahan itu akan dibawa terus sampai ke kafum uteri. Nah, periode dari terjadi pembuahan itu dan perjalanan ovum sampai ke kafum uteri kita sebut periode praimplantasi. Itulah yang kita sebut periode ovum. Periode ovum ini kita bagi 3, yaitu zigot, yaitu setelah terjadi fertilisasi, dan sebelum terjadi pembelahan. Jadi terjadi pertemuan inti sel sperma dengan sel telur menyatu, ini kita sebut zigot. Kemudian yang kedua kita sebut morula, sudah terjadi pembelahan. Pembelahan sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terbentuk morula. Kemudian terus membelah dan terbentuk rongga yang kita sebut blastokist. Terbentuk rongga di tengah-tengah daripada hasil konsepsi. Pada periode ovum ini juga terjadi pembelahan mitosis di mana sel akan berukuran setengah dari sel induk sehingga ukuran sel tidak bertambah. Jadi sel ukurannya sama tapi dia membelah. Terjadi peningkatan rasio inti sel dengan sitoplasma. Pada stadium morula, semua sel bersifat pluripoten, artinya bisa berubah menjadi apa saja. Kemudian pada akhir minggu kedua, sel syncytial trophoblast sudah menghasilkan HCG. Nah, jadi dari sel-sel yang membelah itu nanti akan dihasilkan hormon kehamilan yang kita sebut HCG. Kemudian periode kedua, tadi periode ovum, sekarang periode kedua adalah periode embrio, yaitu mulai dari usia 2 sampai 8 minggu setelah ovulasi. Ini memang masih belum ada keseragaman. Dianggap dimulai setelah terjadi implantasi. Jadi tadi periode ovum, terjadi pembuahan, sampai dalam perjalanan di kafum uteri belum terjadi implantasi, kita sebut periode ovum atau periode praimplantasi. Kemudian periode embrio, dia sudah terjadi implantasi, ya, mulailah terjadi periode embrio. Dengan USG akan tampak kantong gestasi. Jadi kalau sudah tampak kantong gestasi, maka kira-kira diameter 1 cm itu kita sebut periode embrio. Pada usia kehamilan 6 minggu, ya, di sini biasanya sudah bisa kita temukan denyut jantung janin dengan pemeriksaan USG. Kemudian setelah periode embrio masuk ke periode janin. Periode janin itu dimulai dari minggu ke-9 setelah ovulasi sampai lahir. Apabila dilahirkan sebelum 28 minggu, kita sebut bayi imatur. Dilahirkan antara 28 sampai 36 minggu, kita sebut prematur. Dilahirkan 37 sampai 42 minggu, kita sebut bayi cukup bulan atau matur atau aterem. Tetapi apabila dilahirkan lebih dari 42 minggu, kita sebut bayi post-matur. Jadi kita ingat, ada periode ovum, periode embrio, dan periode janin. Nah, ini kita lihat gambar di sini. Ya, di sini terjadi pembuahan ini di ampula. Terus dia akan dibawa masuk melalui saluran tuba ini, tuba falopi, sampai ke kafum uteri. Maka dalam hari ke-8 atau 9, ya, sudah mulai 7, 6-7, sudah mulai terjadi implantasi. Nah, apabila terjadi paparan teratogen atau zat-zat atau substansi tadi kita sebut yang berpotensi menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin itu,
Kalau dia terjadi pada periode pra-implantasi, berarti pada periode ovum tadi yang kita sebut, ya, maka ada fenomena yang kita sebut all or none. All or none. Artinya, kalau zat-zat teratogen itu mengenai pada periode ovum itu, dan jumlah sel yang rusak akibat teratogen itu banyak, maka embrio akan mati. Namun, jika hanya sedikit dan bisa dikompensasi, maka terjadi perkembangan secara normal. Artinya tidak akan terjadi kecacatan bawaan. Maka istilah all or none, artinya ya atau tidak, selamat atau tidak selamat. Itu artinya di sini. Jadi meskipun zat itu teratogen, kalau pada periode ini, maka kalau dia cacatnya, rusaknya sel-sel itu banyak, dia akan mati. Tapi kalau sedikit dan bisa diganti, regenerasi, dia akan kehamilan berlanjut dan akan normal, tidak akan terjadi kecacatan. Nah, periode embrionik atau embrio, ini periode terjadi organogenesis. Ini penting sekali, ya. Paling penting karena periode ini terjadi malformasi, jadi kecacatan. Kalau terpapar dengan zat-zat teratogen pada periode ini, maka di sini besar kemungkinan akan terjadi kecacatan. Kemudian pada periode janin, 8 atau 9 minggu tadi kita sebut, ini tidak semua. Ada beberapa organ yang memang terpengaruh oleh zat-zat teratogen. Jadi organ-organ tertentu bisa dipengaruhi, tapi organ-organ lain tidak dipengaruhi. Nah ini ya, yang kita sebutkan tadi, ya seperti ini dia, yang survive atau tidak. Ini yang pertama tadi, ini yang sudah kita bicarakan tadi. Kenapa? Di sini ada penjelasan lebih lanjut. Kenapa pada periode embrio itu, ya, karena sudah terbentuk ketiga lapisan, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Jadi ketiga lapisan ini sudah terbentuk, dan di situ dia akan menyebabkan kecacatan apabila terkena zat-zat teratogen. Nah ini kita lihat di sini, ya, pada periode embrio. Nah ini dia, ini periode fetal. Ini lihat di sini, maka central nervous system mulai di sini. Sesungguhnya dia mulai di sini berkembang, ya. Jadi kalau sebelum minggu ke-6 ini dia belum ada perkembangan. Jantung setelah akhir minggu ke-6. Ini telinga, kita lihat ini pada periode selanjutnya. Jadi kalau terpapar di sini pun tidak akan ada pengaruh. Kemudian mata pada akhir minggu ke-8, ya. Di kaki juga, ya. Bibir, nah ini bibir, lihat ini minggu ke-6. Jadi pada embrio, pada periode embrio. Gigi, palatum, nah genitalia eksterna. Perkembangannya dimulai pada minggu ke-9. FDA, ya, pada tahun 79, ya, mengeluarkan sistem klasifikasi untuk pengobatan pada kehamilan. Mereka membagi dalam 5 kategori, yaitu A, B, C, D, dan X, ya, yang ditujukan untuk menunjukkan bukti pengobatan dari studi pada manusia maupun hewan. Jadi klasifikasi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada manusia, pada hewan, dan juga pada manusia. Ternyata mayoritas pengobatan tidak memiliki data terkait keamanan yang ditujukan pada
studi manusia ataupun hewan, sehingga dikategorikan kategori C. Ya. Jadi obat-obat itu yang dikategorikan oleh FDA itu kategori C itu belum menunjukkan keamanan baik pada penelitian pada hewan maupun pada penelitian manusia. Hanya kurang dari 1%. Nah, jadi obat-obat yang kita kategorikan aman itu hanya kurang dari 1% atau masuk dalam kategori A. Aman pada kehamilan pada manusia itu hanya kurang dari 1%. Oleh karena itu kita harus betul-betul sangat berhati-hati. Nah, kalau kita lihat di sini kategori A. Jadi dari hasil penelitian ya dia aman pada janin, tidak ada menunjukkan efek pada janin pada trimester pertama. Nah, itu kita dikategorikan A. Nah, contohnya apa? Asam folat justru mencegah kecacatan. Asam folat jadi kategori A. Kemudian pada kategori B, pada penelitian hewan tidak dijumpai ada kecacatan. Ya. Tetapi pada penelitian pada manusia belum cukup bukti untuk menunjukkan ada kecacatan atau tidak, atau apakah benar-benar aman apa tidak. Itu pada penelitian manusia belum cukup bukti, tetapi pada penelitian hewan sudah terbukti tidak menimbulkan kecacatan. Contoh apa? Metformin, amoxicillin, ingat ya, ini boleh. Maka antibiotika yang paling aman sering digunakan adalah amoxicillin. Nah, kemudian yang berikut adalah kategori C. Pada penelitian hewan ya ada menunjukkan efek yang tidak baik pada janin, tetapi belum cukup bukti untuk menyatakan ini tidak baik. Contoh amlodipin. Maka pada kehamilan harus hati-hati, walaupun ya sampai sekarang belum cukup bukti. Mungkin akan ada pengaruh. Ya. Yang kategori berikut D. Ini pada penelitian dari positive evidence of human fetal risk sudah dibuktikan ada kelainan, ada efek daripada obat-obat itu apabila diberikan pada kehamilan. Contohnya losartan, ini nggak boleh diberikan pada kehamilan. Ya. Nah, kemudian X ini sama sekali tidak boleh diberikan karena memang terbukti menyebabkan fetal anomali. Ya. Contoh atorvastatin, ini Lipitor, saya kira ini Lipitor. Simvastatin ini tidak boleh diberikan. Methotrexate dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan kategori ini, ingat ini A, B, C, D, X. Walaupun yang kita gunakan tadi sudah kita sebut bahwa kurang dari 1% itu adalah yang kategori A. Nah, kita lihat sekarang beberapa zat-zat teratogen. Contoh ACE inhibitor, captopril, antihipertensi sini. Ini pada trimester pertama dia akan menyebabkan malformasi kardiovaskular atau sistem saraf. Nah, apabila diberikan ini pada kehamilan, pada trimester kedua ini menyebabkan oligohidramnion, anuria, gangguan sistem renal, hipoplasia pulmonal. Kemudian golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, contoh ini sertralin, menyebabkan kecacatan berupa omfalokel, defek septal atrial dan lain-lain. Ya. Ini
Antikonvulsan, hati-hati pemberian anti kejang ya. Ini asam valproat, carbamazepin, phenytoin. Ini menyebabkan kelainan kongenital. Nah, hormon ini lihat, ini ada hormon medroksiprogesteron asetat, hipospadia pada janin laki-laki. Jadi hati-hati pemberian injeksi medroksiprogesteron asetat pada kehamilan ini akan menyebabkan hipospadia. Kemudian danazol, gangguan androgenik pada janin dan perempuan. Antitiroid, PTU, menyebabkan hipotiroid pada janin. Memang pada penderita penyakit tiroid dengan kehamilan, ini profil tiourasil ini PTU juga kita berikan, ya diberikan, tetapi harus betul-betul lihat ini dikontrol hipotiroid pada janinnya ya. Oke. Nah, antibiotik, lihat ini yang paling sering kita resepkan atau kita pakai. Coba sekarang kita bisa mengoreksi yang kita sudah berikan, aminoglikosida, nefrotoksik, ototoksik, contohnya gentamisin di sini ya. Kemudian chloramphenicol, yakni Gray baby syndrome. Ya, hati-hati. Jadi ini tidak boleh kita berikan ini ya. Nah, selain itu juga tetrasiklin, hati-hati. Ya. Kemudian golongan ciproquinolone, ciprofloxacin, levofloxacin, ya itu tidak boleh kita berikan karena salah satu diduga akan menyebabkan pertumbuhan tulang yang terganggu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat alkohol, lihat ini alkohol, fetal alcohol syndrome dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh ya, kita lihat di sini fetal alcohol syndrome. Oke. Usia 6 tahun 6 bulan, 2 tahun 6 bulan dan usia 12 tahun ya. Ini akibat pemberian hidantoin ya. Nah, ini juga ada kelainan-kelainan bawaan akibat daripada pemberian obat-obat tadi ya. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan pada saat pemberian obat pada kehamilan adalah kita harus bertanya kepada dokter atau tenaga medis terkait keamanan obat, dosis obat yang harus dihindari, ya, obat yang harus dihindari dan pengaruhnya terhadap kehamilan. Jadi betul-betul kita harus menguasai obat-obat yang tidak boleh kita berikan pada masa kehamilan. Kemudian tidak salah juga kita baca label obat. Kemudian kita pastikan informasi yang didapatkan secara online, bisa buka online, tetapi online juga harus betul-betul yang dari sumber yang akurat ya, sumber yang dipertanggungjawabkan ya. Segera sampaikan jika terdapat keluhan saat mengonsumsi obat. Nah, ada satu secara online bisa kita mencek atau memeriksa dengan Pusat Informasi Obat Nasional. Di sini kita bisa buka, langsung kita cari apa yang kita, contoh chloramphenicol di sini, nanti akan dimunculkan efek samping seperti Gray syndrome pada neonatus. Kemudian pada menyusui juga bisa kita cari obatnya, contoh di sini adalah chloramphenicol, ya. Gunakan antibiotik, akan diberikan keterangan langsung di sini, gunakan antibiotik lain karena dapat menyebabkan toksisitas sumsum tulang pada bayi, ya. Konsentrasi dalam ASI biasanya tidak cukup untuk menyebabkan sindroma Gray, ya. Ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.